Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita terkait dengan masalah tentang fikih ibadah, fikih tentang masalah kita bagaimana beribadah kepada Allah, baik dalam tata cara kita sholat, tata cara kita wudu, tata cara kita puasa, tata cara kita zakat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, insyaallah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pembahasan inti, saya akan menceritakan tentang kehidupan sahabat Nabi yang luar biasa mereka dalam berislam, dalam mereka berpegang teguh kepada agama Allah, mengikuti Al-Quran dan sunnah nabinya yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka nanti Bapak Ibu Al-Quran pun wonten surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 dan ayat yang 15 ini menceritakan tentang bagaimana teguhnya, kokohnya, kiyatipun iman seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat, ya. Jadi memang ada 10 sahabat yang istimewa. Di antara sahabat-sahabat yang lain ini, di antara 10 ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi termasuk asyrah mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi 10 sahabat yang istimewa ini. Kan di antara 10 sahabat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Ubadah bin Jarrah, ada juga Sa'ad bin Zaid, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa ketika Sa'ad bin Waqqas ini masuk Islam nggih, masuk Islam, mengikuti dakwah Nabi, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, sholat, puasa sebagaimana rukun Islam, rukun iman dikerjakan sebagaimana kita yang menjadi orang Islam, orang Muslim, gitu Bu. Ini kemudian terdengar keislamannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelumnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini sembunyi-sembunyi. Memang ini kalau kita lihat ayat ini turun di kota Mekah. Di kota Mekah. Asbabun nuzul ayat ini surat Luqman, surat 31, 14 dan 15 ini diturunkan di kota Mekah. Nah, saat itu dakwah Nabi itu masih sembunyi-sembunyi, delik-delik. Jadi tujuannya biar tidak ketahuan oleh orang-orang musyrik, pembesar musyrik. Nanti kalau ketahuan, ini nanti pasti akan ditangkap, disiksa, dibully, dihina, dicaci maki dan sebagainya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Suatu hari keislaman Sa'ad bin Waqqas ini diketahui oleh orang tuanya, terutama ibunya. Maka ketika ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, yang dulunya kebiasaan keyakinan orang-orang Mekah itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah setan, menyembah pohon, menyembah batu, dan keyakinan-keyakinan akidah selain Islam, menyembah selain Allah, ya. Akhirnya orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya Ummu Sa'ad ini marah besar, panggil anaknya. Atas sabda musliman, apa benar kamu sekarang menjadi orang muslim, jadi orang Islam mengikuti ajaran Muhammad itu, ajaran sesat. Jadi saat itu dakwah Islam itu dianggap sesat, dianggap tidak mengikuti keyakinan orang-orang terdahulu. Jadi dianggap sesat, dianggap aneh, ajaran baru, enggal. Jadi menyelisih tradisi keyakinan orang-orang musyrik. Jadi dakwah Nabi ini dianggap sesat, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak meninggalkan agama barumu, apa kata ibunya? Wallah anallah wasaka biwalidika wa ana ummuka wa amuruka bihada. Anakku, kalau kamu tidak mau mengikuti perintahku, kamu tidak nurut ibumu, aku sebagai ibumu yang melahirkan kamu mengikuti keyakinan yang nggak benar, keyakinan Muhammad itu, ajaran yang nggak benar, ajarannya Muhammad itu, aku tidak akan makan minum. Ancamannya berat, ya. Ancamannya dari ibunya seperti itu. Jadi ibunya sampai rela tidak mau makan dan minum kalau sampai anaknya itu berpindah agama, masuk Islam. Kalau sekarang apa Pak Bu? Mu'alaf, masuk Islam ya. Nah ini. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, demi Allah, wahai ibuku yang aku cintai, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam yang aku yakini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, utusan Allah Muhammad itu. Dan aku sudah mantap dengan agama Islam ini. Masya Allah. Akhirnya apa? Terserah ibu. Kalau seandainya ibu tidak mau makan, bahkan ibu pun sampai memaksa diriku, saya tidak akan pernah mengikuti kehendak keinginan ibu. Silakan ibu gak mau makan. Akhirnya apa? Bener, ibunya tidak makan selama 3 hari sampai lemah, lemah, lemes, wis, nggak berdaya, pripun, mboten dahar, mboten muncul selama 3 hari. Ummu Sa'ad ini nggak gelem mangan. Kira-kira kalau kita ya Bu, seandainya di hadapan seperti itu, jenengan kula niki punya orang tua yang memaksa kita supaya kita ini melepaskan agama Islam, supaya kita murtad kembali, kita sudah Islam seperti ini, kira-kira kita manut apa mboten Pak? Alah, katanya kan tidak boleh durhaka kepada orang tua, lagi kan nggak boleh durhaka pada orang tua. Orang tua ngajak kita supaya keluar dari agama Islam, meninggalkan ajaran tauhid ini demi untuk mengikuti taat kepada orang tua. Kira-kira kalau kita sebagai posisi saat itu pada zaman Nabi, kita pilih mengikuti ibu kita atau tetap bersikukuh untuk mempertahankan Islam? Pilih mana Pak? Pilih mana Bu? Betul? Masya Allah ya.
Jadi kalau kita kembali kepada sejarah sahabat Nabi, jadi sampai saat mengatakan, ibu tetap tidak mau makan, silahkan. Seandainya ibu meninggal dunia, saya angkat tangan. Saya tidak bertanggung jawab. Tapi tetap saya akan melayani ibu. Melayani ibu. Apa yang ibu inginkan dalam urusan-urusan dunia. Masya Allah. Akhirnya turun ayat di dalam surat Luqman. Surat 31 nanti dibuka Pak Bugi. Surat 31 ayat 14 dan 15, dua ayat ini. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Allah telah memerintahkan supaya kalian tetap berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu ketika ibumu mengandungmu selama 9 bulan secara terus-menerus sampai kondisi lemah 9 bulan masa saat itu, dan kemudian menyapihmu selama 2 tahun, maka hendaknya kamu tetap berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan ingat, kamu harus tetap mentaatiku, bersyukur kepadaku, baru bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi kata Allah, perintah di dalam ayat ini, aniskurli, syukur kepadaku, Allah yang pertama ditaati, baru orang tua. Jelas Bu? Nah, Allah kemudian menyambung ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah? Kalau kedua orang tua memaksa kamu, mengajak kamu, memerintahkan kamu supaya kamu menyekutukan diriku, berbuat syirik kepadaku, kata Allah, mengajak kamu maksiat, mengajak kamu durhaka kepadaku, kata Allah, jangan ditaati. Ojo pisang-pisang dipun taati perintahe wong tuamu. Kalau itu melanggar aturan Allah. Tapi tetap Allah memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, berbakti kepada orang tua ini sepanjang hidup. Meskipun kita sudah baik, meskipun kita tidak soleh, meskipun kita sudah mengerti tentang agama, dalam kita berbakti birrul walidain itu tetap kata Allah sepanjang hidup sampai orang tua kita meninggal dunia. Melayani, memuliakan, menjaga, memelihara, mendoakan sampai meninggal dunia. Mendoakan kalau dia Islam, tapi kalau dia bukan Islam, tidak pernah ibadah, tidak boleh didoakan. Nanti ada penjelasannya. Jadi para jamaah, Allah memuji Sa'ad bin Abi Waqqas dalam ayat ini. Masya Allah, seorang sahabat ketika dia bersikukuh mempertahankan iman, tauhid, akidahnya, jangan sampai goyah. Meskipun itu orang tua, kalau orang tua mengajak untuk berbuat maksiat, durhaka, apalagi berbuat syirik, menyekutukan Allah, tidak boleh taat. Contoh, pernah kita bahas kemarin, kita sudah hijrah, kita baik, kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kita baik. Tiba-tiba orang tua ngelarang kita, ngapain sholat, ngapain ngaji, ngapain menutup aurat berhijab syar'i, ngapain kamu berbuat ini dan itu ketaatan.
sok alim, sok pinter. Perkataan seperti itu didengar tapi tidak ditaati. Nggih kita aja. Didengar tapi tetap dipertahankan, jangan ditaati. Kalau itu melanggar aturan Allah. Makanya para ulama mengatakan al-amrullahi ta'ala muqaddamun ala amril walidain. Perintah Allah itu diutamakan daripada perintah orang tua. Kalau orang tua melanggar aturan Allah. Ini pujian Allah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipuji oleh Allah dengan ayat Al-Quran surat Luqman ayat yang 14 dan 15. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ini kisah luar biasa ya. Jadi kan ada anak mungkin kita berbakti kepada orang tua, tapi ternyata apa? Ketika dia menuruti orang tua itu melanggar aturan Allah, tidak boleh dituruti, tidak boleh ditaati. Kamu beli minuman keras, kamu ambil tuh buah-buahannya tetangga kamu, ini belikan ya sesuatu yang haram, babi, darah, didi, jangan ditaati, nggak boleh. Ketaatan kepada orang tua kalau itu berbuat maksiat kepada Allah tidak wajib taat. Ya, Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau ada anak masuk Islam, mu'alaf ya. Ada orang tua kan ngancam. Sampeyan nek orang balik agamamu, kok lebih Islam misalkan orang balik agamamu, aku ora bakal ngakoni kowe wong tuwek. Iya Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada masalah seperti ini ketika ada orang masuk Islam, kemudian sama orang tuanya dipaksa murtad lagi kembali kepada agamanya yang lama, kira-kira bagaimana kalau ada ancaman orang bakal ngakoni wong tuwek, aku tidak akan pernah mengakui kamu anak saya. Bagaimana Pak Bu? Mempertahankan atau ikuti orang tua? Masya Allah, ini akidah. Kalau sudah urusan akidah ini harus dipertahankan. Kenapa? Karena Allah pesan kepada kita. Ini Bapak Ibu pesan kepada kita semua. Ingat, pesan Allah harus kita jaga sampai kita mati meninggal dunia tetap di atas agama Islam tauhid. Nanti dibuka surat Ali Imran ayat 102 surat 3. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Ya, ini pertahankan iman akidah kita. Jadi dalam hidup itu ada prinsip Pak Bu, prinsip hidup. Jangan mengikuti siapapun, entah itu orang tua, entah itu suami. Kalau mereka berani mengajak untuk mendurhakai Allah, melanggar aturan Allah, jangan ditaati. Jangan ditaati. Contoh ini, kira-kira ya, ada seorang istri ketika dia hijrah, baik ya, kemudian dia menutup aurat, sama suaminya dilarang. Kamu ngapain menutup aurat? Sok suci. Kalau kamu menutup aurat, aku nggak suka. Kamu lebih baik membuka saja, ya, biar nanti tangga-tangga bisa menikmati ya badan tubuhmu. Wah, kamu cantik, kamu putih, kamu ini dan sebagainya. Kira-kira sebagai orang istri gini, kira-kira posisinya bagaimana Pak Bu? Kalau dipaksa sama suaminya untuk membuka aurat, taat apa mboten? Taat apa mboten? Masya Allah, ya luar biasa. Ini baru kalau ada jawaban gini nih baru ngaji jenengan. Kenapa? Ngaji itu nggak sekedar cuman kita mengerti, paham, tapi diamalkan. Masya Allah. Pengen masuk surga?
Pengen. Caranya apa? Mengamalkan setiap ayat Allah yang Allah perintahkan. Ya Pak Bu? Jelas? Kita kembali. Jadi para jamaah Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'syatin wa innama ta'atu fil ma'ruf. Di dalam hadis Imam Bukhari, tidak wajib taat kepada siapapun. Ya, ingat, perhatikan ya. Tidak boleh taat kepada siapapun, baik itu orang tuamu, baik itu suamimu, baik itu bosmu, juraganmu, kalau mereka memerintahkan untuk maksiat. Ingat, ini hadis Nabi. Nabi mengatakan, dawuh nggih, boten angsal taat dumateng sinten kemawon. Lek ketaatan niku nimbulaken kedurhakaan maksiat dumateng Allah. Ayo Bapak Ibu, pilih Allah atau pilih suami? Betul? Betul. Aku sudah cinta sama kamu Mas, cinta mati loh. Cinta mati, ini nggak boleh. Ya, cinta mati itu nggak boleh. Cinta itu ada batasannya. Karena kita sudah berikrar di hadapan Allah ketika sholat. Bapak Ibu kita semua kalau sholat kita baca doa iftitah apa mboten? Kalau kita sholat sunnah sendirian kita baca doa iftitah apa mboten? Baca ya. Bahkan ini diwajibkan sebagian ulama, sebagaimana Syekh Albani, seorang ulama harus mengatakan ini wajib dibaca. Apa? Baca doa iftitah. Apa bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Doa iftitah kita diajarkan ketika mau sholat dibuka, namanya doa iftitah, doa pembukaan ketika kita membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Diajarkan oleh Allah, diperintahkan supaya kita berikrar di hadapan Allah. Sholatku, ibadahku semuanya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata, bukan milik siapapun, milik Allah. Jadi nggak boleh cintaku sampai mati, nggak boleh. Ya? Jadi cinta kita sampai mati hanya untuk Allah. Kadang rumah tangga dipisahkan ketika ada masalah. Disitulah namanya ada perceraian. Boleh ada perceraian. Kalau memang di antara suami atau istri melanggar aturan Allah yang berat, kalau memang sudah nggak bisa diperbaiki, boleh cerai. Kalau di antara salah satunya membangkang, melanggar aturan Allah. Jadi para jamaah, Rasulullah juga menceraikan 3 istrinya karena melanggar aturan Allah. Istri 11 yang dicerai 3, tinggal 9. 11 dicerai 3, artinya tinggal 11 dicerai 2, jadi tinggal 9. Ini 11 sebelumnya, yang 2 karena membangkang. Nah, jadi Nabi juga menceraikan istri. Iya, kalau nggak bisa ditonton, nggak bisa manut omongane Allah, dawuhipun Allah, ya sudah, silahkan. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pembukaan bagaimana kita hidup harus punya pegangan yang kuat. Islam harus kita jaga, kata Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam tetap menjadi orang muslim selamanya. The Muslim forever. Selamanya sampai mati. Gitu Bapak Ibu. Para jamaah Bapak Ibu, kita melanjutkan penjelasan tentang fikih ibadah wudhu. Kemarin kita bahas tentang keutamaan
orang yang berdoa setelah wudu. Dijelaskan di dalam hadis rawahu Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menjelaskan Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahsanal wudu wa man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian membaca doa tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah? Boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirin. Ini tambahan, boleh ya. Apa kata Nabi? Setelah orang membaca doa ini setelah dia berwudu, futihat lahu samaniyata abwabil jannah yadkhulu masya'a. Dibukakan 8 pintu surga dan dia memasuki dari 8 pintu surga tadi apa yang dia kehendaki. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu doa setelah wudu. Bapak Ibu apa nggih? Apa nggih? Wajib harus apa? Jangan sampai tidak apa. Ustaz saya belum bisa ngaji, gampang. Buka Google doa setelah wudu sesuai dengan sunnah. Nanti di situ ada tulisan Indonesia. Apa kan tulisan Indonesianya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus dihafalkan Pak ya, belajar biar dapat surga. Nah itu syarat orang mendapatkan surga dengan kita syahadat tadi kan kemarin sudah kita jelaskan ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama ilmu, belajar, ngaji. Orang itu kalau nggak ngaji nggak ngerti Pak. Milane kula menyang itu ndak mboten ngaji, ngupas bedah Quran isine apa to? Ngupas masalah hadis-hadis Nabi isine napa to? Kita nggak ngerti. Saya dulu juga nggak ngerti, jahil. Cara wudu yang bener nggak ngerti, sholat yang bener nggak ngerti, baca Quran yang belum bisa, tapi ngaji. Alhamdulillah, yang perintahkan ngaji saya itu bukan orang tua dulu, ustaz. Ya, kalau orang tua dulu saya karena memang nggak ngerti agama, terserah kamu ngaji atau tidak, yang penting kamu sekolah, itu aja. Ada ustaz akhirnya ngajak untuk belajar agama. Nah itu alhamdulillah dapat hidayah. Kemudian para jamaah, syarat yang pertama harus kita belajar ilmu. Kebalikan ilmu apa Pak? Bu? Kebalikan orang berilmu apa? Diduhu jahil apa? Bodoh. Orang kalau nggak pernah ngaji, dia tidak akan pernah mengerti jati dirinya. Contoh, ketika orang ngaku Islam, KTP-nya Islam, kalau dia nggak pernah ibadah, sholat, belajar, puasa dan yang lainnya, senengannya dia itu gerubyak-gerabuk dolan terus. Ini tandanya berilmu atau bodoh? Bodoh, karena nggak mau ngaji. Jadi nggak ngerti. Oh, orang itu hidup itu tidak hanya di dunia, nanti di akhirat. Syaratnya masuk surga itu harus ilmu. Ya, jadi kalau orang sudah punya ilmu dia akan mudah mengerti. Oh, ternyata doa seperti ini. Oh, wudunya seperti ini. Oh, sholatnya seperti ini. Jadi ngerti. Jadi kalau kita nggak pernah ngaji tidak akan pernah ngerti. Coba orang tua kita tanya, bagaimana wudu yang benar, bagaimana tayamum yang benar, bagaimana sholat yang benar. Makanya kita akan nanti membahas bagaimana sholat yang benar juga. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana posisi jamaah wanita ketika berjamaah yang benar, bagaimana ketika nanti masbuk posisinya seperti apa. Loh, ini kan kalau kita nggak ngaji nggak ngerti. Nanti ada tentang jamak sholat, ada juga namanya juga qashar sholat. Akan kita kupas semuanya insya Allah. Ya, baik.
Yang pertama adalah ilmu. Mana dalilnya Ustaz? Ini bisa kita buka di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke. Ini perintah supaya kita ini berilmu, ngaji. Surat Muhammad ya. Jadi kalau jenengan ngaji ini paling bagus kalau nyatet, jadi ngerti. Ya, tapi nggak apa-apa. Kan kita insya Allah ingat ya terus ya. Kita kan mudah-mudahan diingat-ingat ya. Kalau nanti kalau habis ini jenengan lupa sudah. Karena ilmu itu harus memang dicatat. Nanti bawa pulang, diingat-ingat. Oh, ini dapat ilmu. Yang pertama apa? Ilmu. Dalilnya mana? Surat Muhammad. Ayat ke berapa? 19. Fa'lam, ingat fa'lam. Di situ bentuknya tunggal. Bukan fa'lamu, tapi fa'lam bentuknya satu. Ini menunjukkan setiap orang wajib ngaji, wajib belajar, nggak boleh diwakilkan. Ini perintah ya Pak Budi. Ketika ayat ini turun, semua para sahabat Nabi, baik laki-laki dan perempuan, berbondong-bondong mendengarkan pengajian Nabi. Bahkan sampai seorang ibu-ibu wanita ini nggak kedapatan ngaji karena jaraknya jauh atau mungkin saking banyaknya jamaah ini nggak bisa mendengarkan, minta kepada Nabi supaya dikasih privat pengajian khusus ibu-ibu. Masya Allah. Jadi seperti di sini Ibu Tuhan sudah ngaji malam Senin, ibu-ibu nyuwun, ibu-ibu minta ngaji, ternyata bapak-bapaknya juga ikut ngaji juga ya. Ternyata kan ini permintaan dari ibu-ibu ngaji fikih, ya insya Allah ngaji kita fikih supaya kita tambah ilmu. Masya Allah, semangat jenengan seperti bagaimana kondisi istri-istri para sahabat dulu minta kepada Nabi supaya diprivati. Karena apa? Mereka iri bapak-bapak dapat pengajian sana kemari, hampir tiap hari dapat pengajian dari Nabi. Lah ini perempuan kok nggak di rumah terus, nggak terima, datang kepada Nabi minta untuk diajarkan ilmu. Kenapa? Karena perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaknya engkau harus mengerti dan mengetahui tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Jadi kalau orang ngaji ngerti Pak Bu. Oh ini hukum sholat, ini ancaman sholat, ini larangan sholat, ini perintah sholat, ini yang membatalkan wudhu, ini yang membatalkan syahadat. Ini dengan ilmu. Yang kedua, setelah berilmu syaratnya apa Bapak Ibu? Harus yakin terhadap syahadat Islam. Nggak boleh ragu-ragu. Kita prihatin, ada orang wajib luama, ternyata murtad banyak. Gara-gara apa? Dapat sumbangan beras, sumbangan mie, sumbangan uang, sakit lama, gak sembuh-sembuh. Datang orang non-muslim nawarkan, kalau kamu pengen tak obati, kamu harus keluar dari Islam. Loh, katanya syahadat, katanya sholat, tapi kok gak yakin dengan agamanya, ragu-ragu. Akhirnya apa? Murtad. Banyak. Karena ragu-ragu terhadap Islam, nggak yakin dengan agamanya, banyak Pak. Banyak yang murtad. Bahkan ketika lihat itu di TV-TV, di media itu, artis-artis itu ya cantik-cantik murtad. Karena nggak yakin dengan agamanya. Ganteng-ganteng murtad. Nah itu. Karena nggak yakin, hati-hati, ragu-ragu. Kok saya nggak yakin ya dengan adanya azab kubur. Saya nggak yakin ya dengan adanya hisab nanti di padang mahsyar. Saya nggak yakin ya adanya surga neraka. Ini muslim atau mboten Bu kalau sudah ragu-ragu ini? Muslim atau mboten? Kalau sudah nggak percaya dengan barang gaib, ini muslim atau mboten? Nggak boleh. Bisa dia keluar dari Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani barang yang gaib harus yakin.
Ini keyakinan ini harus dipegang teguh sampai meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlas. Ya, harus ikhlas. Dalam kita ibadah itu jangan sampai ada embel-embel dunia. Tidak boleh ada kepentingan. Kita ngaji. Wah, aku ben pinter, engko ben dianggap ustaz. Aku ngaji pinter ben dianggap ustadzah. Aku ngaji biar nanti dianggap orang yang ahli ibadah, orang yang khusyuk. Aku ibadah haji biar nanti dipanggil Pak Haji dan Bu Haja. Enggak boleh. Enggak boleh. Apa kata Allah? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, kerjakan haji dan umroh, sempurnakan ibadah haji dan umrohmu hanya untuk Allah. Gak usah dikasih embel-embel Pak Haji, Bu Haja, gak penting. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Nabi haji sekali, umroh 8 kali. Pernah jenengan dengar Ustaz mengatakan Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah Bu? Atau pernah dengar Ustaz menyampaikan Haji Abu Bakar radhiyallahu anhu? Pernah dengar? Enggak ada. Biasa Abu Bakar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak ada. Haji hajah itu enggak ada. Dipanggil haji ya sudah, biasa saja. Dipanggil hajah ya sudah, biasa saja. Enggak dipanggil ya sudah, jangan gelo. Nggih, mau ibadah hanya untuk Allah. Ibadah apa saja itu sama semuanya untuk Allah. Jangan dibeda-bedakan. Sholat untuk Allah, haji untuk manusia. Ikhlas. Keempat, cinta. Ibadah itu harus cinta. Cinta kepada siapa Bu? Cinta kepada Allah. Tadi saya katakan, orang itu kalau sudah bersyahadat Islam, ya kita kadang diajarkan untuk bersyahadat. Di mana kita diajarkan syahadat? Di dalam sholat. Di dalam sholat kita ini selalu diajarkan oleh Allah untuk syahadat. Supaya apa? Mati dalam kondisi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini kita diajarkan syahadat dalam sholat 1 hari 17 kali. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu ingat, ikhlas. Harus ikhlas. Cinta kepada Allah itu harus kita utamakan daripada cinta kepada siapapun. Nggih, enggak boleh. Cinta mati itu enggak boleh. Kalau cinta mati itu bisa saja menyekutukan Allah. Yang kelima, apa Bapak Ibu? Selain kita cinta, selain kita ikhlas, selain kita berilmu, selain kita yakin, yaitu kita harus jujur, asidqu dalam diri kita. Jujur dalam berislam, nggak boleh bohong. Orang kalau bohong itu bagaimana Pak Bu? Tandanya munafik. Contoh dalam keluarga, Bapak dari mana? Masjid, padahal ngopi. Bapak dari mana? Ngaji, padahal dolan main sama teman-temannya. Ini enggak jujur Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam rumah tangga ini, kalau sudah enggak jujur, berantakan rumah tangganya. Betul. Kenapa? Suka bohong, menipu dia. Syahadatnya enggak benar Pak Bu. Jelas. Nabi mengatakan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara suka bohong. Bohong kepada Allah itu dosa besar. Bohong kepada manusia dosa juga. Sudah kamu berikan, sudah, padahal belum, enggak amanah. Ketika diberi amanah oleh bosnya, oleh juragannya, ini antarkan barang ini, enggak diantarkan.
malah dipakai sendiri. Nggak jujur ini. Ini tanda-tanda orang munafik seperti ini. Lah, tanda-tanda orang yang sudah nggak jujur itu biasanya dia ini juga nggak jujur kepada Allah. Ingat nggih? Jadi nggak jujur. Dia nggak mau menjalankan perintah Allah dengan benar. Sholatnya tipu-tipu, abal-abal. Ada loh orang sholat yang tipu-tipu. Iya. Di hadapan bosnya sholat, di hadapan orang tuanya sholat, di hadapan mertuanya sholat. Tapi kalau di luar tipu-tipu. Banyak yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kenapa? Sholatnya hanya bohong, bukan untuk Allah, tapi untuk menipu. Syahadatnya nggak bener ini. Karena apa? Nggak jujur. Ya, orang nggak jujur sudah. Yang keenam apa? Selain dia, ini tadi keenam, yang ketujuh yaitu mereka yang al-inqiyad. Apa inqiyad Bapak Ibu? Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau orang hidup itu tunduk patuh kepada Allah, insya Allah nanti hidupnya akan diberi nikmat berkah, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kita tanya, kalau kita diperintah sholat, sholat enggak? Sholat. Kita diperintah puasa, puasa. Diperintah haji kalau mampu, haji. Diperintah berbakti kepada orang tua, berbakti. Diperintah taat kepada suami dalam kebaikan, diikuti. Diperintah menutup aurat, iya Pak. Loh, katanya kita al-inqiyad. Ini yang ketujuh loh ya. Tunduk patuh kepada Allah total. Ustaz, mana dalilnya? Dibuka surat Al-Baqarah 208. Surat kedua. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatish syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Orang yang ngaku beriman, kerjakan Islam, amalkan ajaran Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa kafah? Apa kafah? Total, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jadi Islam kok setengah-setengah? Gak enak nih. Coba Bapak Ibu, orang itu kalau jadi setengah-setengah itu enak gak? Setengah perempuan, setengah laki-laki, enak? Ya, ya setengah laki, setengah perempuan. Omongannya endel kayak perempuan, tapi dia laki-laki. Nah itu. Lah, kita setengah-setengah, misalkan masak setengah-setengah, enak nggak kalau setengah-setengah rasanya? Nggak enak, nggak enak. Jadi orang Islam pun seperti itu, harus semuanya, jangan setengah-setengah. Sholat iya, puasa iya, haji iya, baik kepada orang tua iya, tapi maaf bagi wanita menutup aurat nanti Ustaz, belum saatnya loh. Ini kan setengah-setengah. Nggih Pak Bu? Menutup aurat wajib apa mboten Bu? Wajib, Masya Allah ya. Surat apa? Yang bisa tak kasih donat. Tinggal satu bagian ini ya. Ya. Perintah wanita menutup aurat surat apa Pak Bu? Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat berapa? 59. Ini wajib bagi wanita kalau keluar rumah menutup aurat, mulai rambut sampai bawah dada. Benar Ustaz? Iya, kita buka. Allah katakan, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu semuanya, nabi yang 9,
wa banatika wa nisa'il mu'minin, dan anak-anakmu wahai Nabi yang perempuan dan istri-istri semuanya orang-orang beriman, alaina min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya, kerudungnya sampai ke bawah dada-dada mereka. Kenapa? Dalika ayurafna wa yu'dain, supaya dikenal, oh ini wanita soleha, wanita muslimah yang tunduk taat kepada Allah. Masya Allah, syahadatnya benar. Syahadatnya benar. Kenapa? Karena patuh kepada Allah. Masya Allah. Mau Pak Bu? Ibu mau masuk surga 8 pintu. Ini yang ketujuh, syaratnya harus dijalankan, taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah, apapun perintahnya. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak perintah. Ini kita pentingnya ngaji, ngerti. Masya Allah, selama itu nggak ngerti Ustaz. Jadi ini sudah ngerti kita. Al-Ahzab 59, nanti dibuka surat yang ke-33. Ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. Hendaknya mereka menutupi perhiasan-perhiasan mereka agar tidak dilihat oleh laki-laki. Perhiasan wanita apa? Rambut sampai kaki. Itu para jamaah. Rambut sampai kaki. Ini perhiasan wanita yang tidak boleh dilihat kecuali oleh suaminya saja dan anak-anaknya yang mahram. Selain suaminya tak boleh melihat, ya, mahkota. Masya Allah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, innal mar'auta auratun, wanita itu semuanya aurat, semuanya aurat. Coba Bapak Ibu sekarang tanya ya, saya punya, alhamdulillah, anak itu perempuan, dikasih Allah oleh Allah, dikasih anak perempuan, dikabulkan dari 5 anak, yang 4 laki-laki, yang terakhir perempuan. Luar biasa secara fitrah. Ngompeni anak lanang ambil anak wedok, ya, ini fitrah, ya. Itu memang beda, berat. Beratnya apa? Sudah sejak kecil kita harus menjaganya, lebih perhatian anak perempuan daripada anak laki-laki. Bagaimana caranya? Beda. Fisik tubuh laki-laki perempuan itu beda secara. Dahlan, Aisyah Dahlan, ya, yang dia sering isi di YouTube. Pernah dengar Aisyah Dahlan? Ya, itu pakar masalah keluarga dia, seorang dokter mengatakan. Jadi melihat bentuk tubuh lanang wedok itu ora podo. Bocah cilik itu nggih, makanya terjadi maaf ya, sering bentuk pelecehan seksual. Orang tua memperkosa anaknya, kakek memperkosa putune, tonggo memperkosa tonggone, banyak ya. Wis kejadian-kejadian pelecehan seksual, pemerkosaan. Kenapa? Karena wanita itu kalau sudah mulai balik wajib ditutupi. Kalau tidak, setan akan menghiasinya. Makanya kata Nabi, wanita itu semuanya aurat, rambut sampai kaki. Kalau dia keluar, idza kharajat istaf syaitan. Kalau dia keluar, setan ngerayu memperindah tubuh wanita tadi. Jangankan kok masih muda, yang nenek-nenek, maaf ya, yang nenek-nenek umur 60-70 saja seenak sing didemeni. Itu ada di media, itu nenek-nenek Pak Bu biasa diperkosa sama anak muda. Kok bisa ya pikirannya? Alhamdulillah. Ini yang salah siapa ya kira-kira ya? Yang salah siapa? Apakah yang perkosa atau nenek-neneknya tadi yang nggak menutup aurat? Ini para jamaah ya Allah ya. Nanti akan kita bahas besok minggu akan datang adab-adab ketika masuk toilet atau kamar mandi. Nanti di situ ada poin ketika orang masuk kamar mandi toilet saja itu Pak Bu, di dalam rumah itu nyun sewu itu jangan sampai ya anak cucunya saja itu melihat auratnya. Jangan sampai melihat auratnya. Meskipun sudah tua Ustaz, iya sudah tua. Enak putune nang kono ngincing. Alhamdulillah ya. Enak
boleh. Ya, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga kajian pada malam hari ini bisa memberikan manfaat. Semoga kita berharap memohon kepada Allah kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, masuk ke dalam 8 pintu yang kita kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kurang lebihnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna